Di saat masyarakat berpikir bagaimana cara meningkatkan ekonomi pendapatannya, anggota dewan malah justru menaikkan tunjangan. Ya, ini bertolak belakang. Bukannya anggota dewan sebagai wakil rakyat berpikir bagaimana cara memakmurkan rakyat, ini terbalik, malah tunjangan dewan diperbesar. Ya. Ini menuai beberapa komentar, bahkan sampai unjuk rasa tanggal 25 kemarin. Dan berlama-lama kita simak video bersama. Pemimpin jangan hanya berpikir tentang pendapatan. Kalau pemimpin hanya berpikir pendapatan, maka di otaknya dalam setiap waktu bagaimana meningkatkan angka pendapatan, yang pada akhirnya pajak ditingkatkan. Kalau pajak ditingkatkan, maka beban rakyat semakin tinggi. Bukan itu pemimpin. Pemimpin yang harus dibangun adalah belajar pada ibu kita. Ibu kita dulu meskipun sekolahnya tidak tamat SD, buta huruf, dia mampu menyekolahkan anaknya 9 orang, 11 orang, 14 orang. Apakah ada dalam pikirannya budaya pendapatan? Tidak. Yang dia lakukan adalah budaya pengeluaran. Bagaimana masaknya itu tidak berbiaya. Bagaimana kayu bakar tidak berbiaya. Bagaimana ikan tidak berbiaya. Bagaimana menyiapkan baju tidak berbiaya. Bagaimana anaknya bahagia tanpa biaya. Maka di otak yang tanpa biaya itu lahir kreativitas ibu-ibu yang disebut dengan budaya sambal atau budaya dapur. Maka di budaya dapur lahirlah ekspektasi, sebuah analisis yang berdasarkan pada hati. Maka ibu-ibu memasak tidak berdasarkan resep, tapi kata hatinya. Daun talas jadi masakan, daun singkong jadi masakan, apapun jadi masakan. Yang penting anak-anaknya bisa makan. Kreativitas tumbuh karena kekurangan. Maka pemerintah yang baik adalah jangan pernah berpikir kekurangan anggaran. Lakukan kreativitas dengan cara apa? Pantesan nasib rakyatnya terus-terusan susah. Soalnya wakil rakyatnya nggak cerdas juga ya. Ini dia. Kalau di sekitar sini kan ngontrak atau kita kos kan 3 juta per bulan. Didapatkan 50 juta per bulan. Kalau kita 3 juta kita kalikan 26 hari kerja berarti 78 juta per bulan. Padahal yang didapat cuma sekitar 50 juta per bulan. Nah, jadi mereka masih nombok lagi. Kan kalian tahu kan, nggak cerdas wakil rakyatnya. Kos-kosan 3 juta itu sehari. Kos-kosan apa hotel bintang 5 tuh bos? Pak, kalau kos-kosan 3 juta itu sudah sebulan udah bagus kamar mandi dalam. Mau cari kos-kosan seperti apa? Kos-kosan yang plus-plus gitu ya. Memang ya, anggota DPR ini pemborosan semua. Duitnya dihambur-hamburkan. Kalau 50 juta untuk kos sebulan, waduh apartemen itu bos. Itu 50 juta sebulan, ngeredit perumahan itu sudah dapat yang bagus. Lunas 5 tahun itu bos selama menjabat. Aduh, inilah wakil rakyat yang kalian pilih karena apa? Karena ini money politik, serangan fajar. Makanya kalian jangan menyesal. Lagi heboh banget tentang demo ya, dan aku ingin memberikan tanggapan pribadi aku. Untuk kalian yang ingin berdemo di tanggal 25, saya kembalikan lagi kepada kalian masing-masing kalau ingin menyuarakan kekecewaan kalian. Tapi menurut Undang-Undang 45 pasal 7C, Presiden aja nggak bisa membubarkan DPR. Apalagi kita. Tapi kalau saya melihat situasi sekarang, setuju banget kalau DPR dibubarin. Karena hampir gak ada fungsinya sih. Saya sendiri aja dan follower saya semua merasakan bagaimana susahnya mencari uang zaman sekarang ini. Dan kesusahan ini berdampak langsung ke seluruh lapisan masyarakat. Belum lagi nih, ditambah kebijakan pemerintah yang menaikkan pajak dan segala-gala tuh dipajakin. Sampai beli cilok aja dipajakin. Padahal orang kerja tuh pergi subuh, pulang tengah malam untuk menafkahi keluarganya.
Tapi yang menikmati para DPR, ya kan? Joget-joget lah, tidur lah, nonton video porno lah saat sidang. Gak mikir tuh. Semua itu sangat menyakiti rakyat, Bapak Ibu yang terhormat, yang katanya wakil rakyat. Udah gitu buat kalian ya pejabat-pejabat, mau tuh mendengarkan owner-owner skincare yang tajir, yang katanya produknya overclaim dan overprice, sedangkan korbannya kalian gak peduli sama sekali. Keinginan saya sebagai rakyat biasa berharap penuh Bapak Ibu DPR semua bisa lebih membuka mata hati kalian. Lihat warga Indonesia sedang kesusahan. Janganlah sakiti hati dengan kemewahan kalian yang sumbernya dari rakyat. Betul gak? Kalian kan disumpah dengan kitab dan kepercayaan kalian masing-masing sebelum berjabat. Apa kalian tidak takut akan sumpah kalian kepada Tuhan kalian? Bertobat ya Pak, bertobat ya Bu, sebelum kalian menyesal atas perbuatan kalian. Lo tau nggak kalau anggota DPR di Swedia itu tidak mendapatkan fasilitas mewah seperti anggota DPR di Indonesia. Mereka bahkan tahu bahwa posisi mereka itu adalah sebagai rakyat biasa yang mewakili rakyat. Dan mereka bahkan datang ke gedung parlemen itu pakai transportasi umum loh. Nah, seharusnya ini sikap yang ditanamkan wakil rakyat Indonesia. Iya, bahkan kalau kita lihat secara ekonomi, itu jauh banget kan. PDB per kapita Swedia itu salah satu yang terbesar di muka bumi. Nah, ternyata DPR mereka itu biasa aja. Nggak dapat tunjangan rumah, nggak dapat tunjangan mobil. Dan tunjangan-tunjangan lainnya yang diberikan kepada anggota DPR di Indonesia itu nggak dimiliki oleh DPR Swedia loh. Bahkan ini ada salah satu anggotanya yang mengatakan bahwa kami itu tidak berbeda dengan warga kebanyakan. Tugas kami adalah mewakili rakyat. Jadi tidak pantas rasanya jika kami diistimewakan atau mendapatkan banyak fasilitas serta gaji yang tinggi. Dan mereka kemana-mana pakai transportasi umum. Artinya benar-benar berbaur dengan masyarakat dong. Iya kan, bahkan kalau seandainya mereka naik transportasi umum dan beberapa masyarakat tahu bahwa itu adalah anggota DPR, mereka bisa ngobrol loh. Mereka bisa katakan keluh kesah mereka di depan anggota DPR secara langsung. Ini nih yang seharusnya ditiru oleh Indonesia. Dan ini adalah cara negara maju memperlakukan DPR mereka. Demo aksi unjuk rasa tanggal 25 kemarin salah satu bentuk kekecewaan terhadap wakil rakyat yang tidak memikirkan masyarakatnya. Ini semoga menjadi sebuah acuan untuk memperbaiki kinerja para wakil rakyat untuk selalu mengedepankan kepentingan rakyatnya agar masyarakatnya menjadi makmur secara ekonomi dan kehidupannya. Karena kilas balik dulu ketika zaman Khalifah Umar bin Khattab menjadi pemimpin itu siap miskin, pemimpin yang miskinnya sebagai wakil rakyat bukan hanya memikirkan diri sendiri, akan tetapi juga harus memikirkan masyarakatnya agar ekonomi dan kehidupannya menjadi lebih baik dari sebelum-sebelumnya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Assalamualaikum.